warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin, sahabat saya jamaah Haji Kolbu, semoga kita senantiasa bersyukur pada Allah, karena dengan bersyukur itu menandakan kita adalah orang yang lemah, tidak punya apa-apa, dan kita hanya bisa apa-apa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahmatullah, izinkan saya meneruskan ngaji kitab Tajul Arus dari Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kita telah masuk dalam satu subbab, namanya itu takutlah kamu akan satu hal saja, yaitu tentang su'ul khotimah. Kira-kira akhir dari pengajian kita pada hari Sabtu yang lalu demikian. Nah, kita meneruskan subbabnya hari ini kira-kira tentang persiapan orang yang umurnya sudah dekat. Walaupun kita belum tahu kapan umur kita akan datang, tapi kita diminta untuk menyiapkan diri pada saatnya, pada saat tertentu. Tidak tahu kapan, hari, waktu, saat, sedang, nggak ada yang tahu kita ini. Karena itu adalah hak Allah untuk menentukan melalui malaikat Israilnya. Nah, karena itu para salikin, saya akan memulai makalah atau bait-bait atau paragraf yang disampaikan dan ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabba bihima bi ulumiha fit tarain. Amin ya rabbal alamin. Man qaraba farqa umurihi wa ridu aystatrika ma fatahu falyadhkur bil adkar jami'ah. Fa innahu idza fa'ala dzalik syaral umrul qasiru tawilan. Kaqaulihi subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Para salikin, bait ini atau paragraf ini mengingatkan kepada kita, yaitu tentang satu situasi mengkoroba faroho umurihi. Man, siapa saja, koroba yang sudah dekat, faroho umurihi, yaitu tentang hampir habis ya umurnya. Kok tahu? Kita harus mempersiapkan seperti itu, karena kita tidak tahu kapan Allah itu memanggil kita. Karena itu kita harus meyakini bahwa sebaiknya kita itu meyakini bahwa sewaktu-waktu Allah memanggil. Nah, istilahnya orang tasawuf disebut dengan
matilah kamu sebelum kamu mati. Jadi kita itu menyiapkan diri yang sesungguhnya pada saatnya kita itu akan meninggal. Ya. Mangkoroba fara umurhi, barang siapa yang sudah mempersiapkan tahu tentang dekatnya tentang umurnya. Wa yuridu ayastatrika ma fatahu, kemudian dia tahu, ya, yurid mengetahui ayastatrika ma fatahu, sesungguhnya amalan-amalan kita itu banyak yang kurang dan kita mau menggantinya amal-amal yang kita tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, yakin tidak kalau amal kita itu semua numpuk, dihitung baik, ya, neracanya apa di surplus semua, ya, kan tidak ada yang tahu. Anggap saja kita itu tidak tahu dan kita meyakini, ya, Allah yang Maha tahu. Karena kita tidak tahu berapa dan amal mana yang diterima oleh Allah, maka kita harus mengakui, ya udah, karena itu saya harus memperbanyak, saya harus menambalnya, saya harus menggantinya. Cara gantinya apa? Falyadkur, maka berzikirlah kamu. Bil azkaril jami'ah, dengan zikir yang meliputi dari semuanya. Jadi zikir yang lebih lengkap kira gitu. Azkaril jami'ah. Apa zikir al-jami'ah itu? Ya, fa innahu idza fa'ala dzalik, fa innahu apabila engkau sesungguhnya idza fa'ala melakukan apa azkaril jami'ah, dan kita melakukan zikir yang jami'ah itu, sorol umurul qasiru tawilan, soro, maka yang bisa menjadikan umur kita, umuru qasir dari pendek, ila tawilan menjadi panjang. Pengertiannya bukan dari umur kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah, katakan kayak seperti Rasulullah 63 katakan, kemudian diperpanjang menjadi 103, bukan. Tapi pengertiannya adalah sisa umur kita itu penuh dengan amal untuk mengkonjangternya itu, mulai dari minal awal ilal akhir, kita itu adalah betul-betul umur kita itu penuh dengan amal yang baik. Jadi pengertiannya itu, wal umur qasir tawilan, jadi umurnya, sisa umurnya itu betul-betul untuk mendekatkan diri pada Allah. Oke, jangan seperti supaya kemarin sudah 40 tapi belum pernah mengetuk pintu Allah. Nah, itu loh, para salikin ya. Oke. Kaqolihi, seperti zikirnya gini, subhanallahil azim wa bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini zikir ampuh, ya kan, kalimat ini ya khafifatan fil lisan, ya sakilatan fil mizan, ya habibain ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di bibir, tapi sesungguhnya nanti berat dalam timbangan, dan itu sangat disukai Allah. Allah subhanallahim subhanallah bihamdi, ya, subhanallah maha suci Allah, al-azim yang maha agung, wa bihamdi dan segala puji miliknya. Berapa adada khalqi, dari seluruh bilangan alam raya ini, ya, semuanya itu adalah keagungan Allah, memuji Allah, dan tidak ada bilangan yang tidak menandingi bilangan Allah itu. Waridun nafsi, yang kita mohon ridhonya atas diri kita, wajita kasih, dan betul-betul kita itu adalah bisa menempati, menerima sebuah arsy Allah dan sebuah kalimat-kalimat Allah. Monggo kalau berkenan diamalkan ya. Saya ulang, subhanallahil azim wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.
Ya, Salikin itu karena kita tahu amal kita itu belum tahu, jangan-jangan zon, jangan-jangan terkena defisit karena amalan kita yang nggak sadar, menfitnah, menghibah, ya. Karena menfitnah, menghibah itu kan sama saja memakan amalan kita, kama ta'kulun narul khotam. Jadi amalan kita itu termakan oleh api yang namanya hasad, kemudian amal kita itu kurang. Bisa jadi malah defisit. Nah, ini amalannya. Para salikin, saya lanjutkan. Wa kadzalika man fatahu kathratus siyami wal qiyam wa ayyusghila nafsuhu bis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaka la fa'alta fi jami' umrika kulla ta'atin thumma sallallahu alaihi salatan wahidatan wa jahatil kasolatu wahidah ala ma amiltahu fi umrika kullihi min jami' ta'at li'annaka tusalli ala qadri wus'ika wa yusalli ala hasabi rububiyah. Ini yang kedua. Wa kadzalika, begitu juga ya, manfaatahu, siapa yang banyak meninggalkan dalam hidupnya itu apa? Kasrotas yamil waqiyah. Jadi banyak meninggalkan puasa, lupa ya, mungkin hutang puasanya belum dibayar ya, wal qiyam, dan sholat malam atau sholat fardu kita ya, karena itu wa yusrillah, maka dengan demikian kamu harus memperbanyak nafsahu, dirimu itu apa? Bisolati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah memperbanyak sholawat. Nah, jadi sholawat ya. Jadi setelah tadi zikir yang pertama subhanallah dan seterusnya, kemudian kita diminta untuk bersolawat. Ini penting. Mengapa sholat? Fa innaka law fa'alta fi jamil umrika, fa innaka, maka apabila atau setuhune atau sesungguhnya law fa'alta, engkau betul-betul menjalankan fi jamil umrika, dalam seumur hidupmu itu kullu ta'atin, semuanya taat ya, hidupmu itu semua taat. Tsumma sallallahu alaihi salatan wahidan, kemudian Allah itu memberikan satu di antara ketika kita sholawat itu sholatan wahidan, kita sholawat saja ya, dapat rahmat dan takdimnya Allah diberikan kepada kita, maka satu di antara nemu wajahat tilka sholatul wahidah, kemudian satu di antaranya Allah mengabulkan sholawat kita wahidan ya. Sholawat itu takdimnya, dan rahmat Allah diberikan kepada kita ya. Itu apa? Ya, itu ala ma'amil tahu, apa yang Anda lakukan itu fi umrika ya, fi umrika, dalam semua umurmu itu min jami' ta'at ya. Sholawat yang diberikan oleh Allah sekali saja itu lebih baik dari ibadahmu, taatmu seumur hidup. Betapa Allah itu memberikan sebuah demonstrasi atau obral ya, kira-kira gitu ya. Sangat kasih sayangnya Allah kepada kita itu, kalau kita bisa sholawat satu saja, kemudian satu di antara sholawat kita itu diberikan kepada kita, yaitu alaika sholatan wahidan wajahat tilka sholatul wahidah, dari sholawat itu rahmatnya diberikan kepada kita, itu lebih baik dari alama amil tahu fi umrika kulli min jami' ta'at, dari seluruh ibadah kita itu taat. Mengapa? Li'annaka tusalli ala qadrika wus'ika, karena sholatmu itu ya, kamu dirikan ala qadri wus'ika,
yang didasarkan pada kemampuanmu, ya, dan keadaanmu, ya, kuasa Anda, kemampuan Anda. Padahal kemampuan dan kekuasaan manusia itu sangat terbatas. Jadi tidak mempunyai maknanya itu tidak begitu banyak. Tapi kalau sholawat atau rahmat Allah, takdirnya Allah diberikan kepada kita satu saja, itu lebih baik dari umur kita sepanjang itu. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, maka dengan demikian kan kita disebut ya, bahwa orang yang bersolawat itu satu saja, maka dia akan Allah memberikan rahmatnya, takdimnya itu kepada kita 10 ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, man sholla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asratu lawatin hatat anhu asru khotiatin warif'atu lahu asru darajat. Jadi kalau kita sholawat sekali saja, maka Allah memberkati kita, memberkahi ya berapa? 10 ya, dengan doa-doa yang baik pada kita. Dan siapa yang akan seperti itu akan dihapuskan 10 kesalahan kita, dan juga akan ditinggikan 10 derajat untuk kita. Itulah luar biasanya sholawat itu seperti itu para salikin rahimahullah. Nah karena itu nanti di yaumil akhir orang juga, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Jadi sholatu ummati ta'rudu alaiya fi kulli yaumil jum'ah faman kana aktsara ala sholatin kana aqrabahum minni manzilatan. Jadi barang siapa yang membaca sholawat terbanyak apalagi di hari Jumat ya karena aqrabahum, orang itu akan dekat dengan saya, minni sekitar saya, manzilatan tempatnya itu. Jadi dengan demikian ya, salah satu demonstrasi dari kekuasaan Allah kepada kita itu karena doa yang tadi, dan yang kedua sholawat kita. Nah, bahkan para salikin Allah, cara kita berdoa ya, kemampuan kita berdoa kan belum tentu dikabulkan, karena itu perlu wasilah. Salah satu cara untuk berdoa yang benar itu adalah 1, istighfar dulu ya. 2, membaca puji-pujian alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah baru sholawat. Sholawat baru doa. Maaf, saya masih banyak mendengar, atau insya Allah kita masih banyak mendengar orang doa itu nggak ada istighfar dulu, nggak ada pujian alhamdulillah, tidak ada sholawat langsung doa. Nah ini nggak pas. Karena itu disebutkan bahwa orang yang doa tidak memakai sholawat itu adalah kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadisnya di At-Tabrani. Jadi semua doa itu tertolak kalau belum sholawat dulu. Nah, ini betapa dahsyatnya, top markotopnya, dahsyatnya, luar biasanya sholawat itu yang menggeret, yang menarik doa-doa kita oleh Rasulullah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu mengapa sampai disebutkan innal bahila man dzukirtu dzukritu indahu falam yusalli alaihi. Orang pelit kalau disebut nama saya, nama Rasulullah, kemudian tidak menjawabnya dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat itu banyak, salah satunya yang kita kenalkan tadi sholawat Naqsabandiyah ya. Tapi sholawat yang lain boleh, dan itu semua baik. Nah, jadi dengan demikian, mengapa kalau kita menjalankan belum tentu ya, karena li'annaka tusolli ala qadri wus'ika, karena kita menjalankan itu hanya berdasarkan kemampuan kita.
Wa huwa yusalli ala hasaba rububiyah. Sebaliknya Allah memberikan rahmatnya, takzimnya itu ala hasaba, di atas dari hasaba, dari semua kekuasaannya, ya, rububiyah yang Allah itu maha pangeran kita, Allah. Jadi kalau Allah yang memberikan, ya udah melebihi dari semuanya. Tapi kalau kita belum tentu. Nah, karena itu perlu sholawat, dan kepada Allah lah ini kemudian kita mendapatkan sholawat ini kita mendapatkan rahmat dan juga insya Allah berkahnya. Sampai Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya itu di Muslim, ya, hadis Muslim, la yadkhulul ahadukum minkum amal jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmati minallah. Ya, la yadkhulul ahadukum, tidak akan masuk seseorang itu ke surga karena amalnya, wala yujiruhu minan nar, dan bukan karena itu kemudian dia dijaga dari api neraka. Ditanya oleh sahabatnya, termasuk panjenengan, termasuk engkau ya Rasulullah? Dijawab, walaan, termasuk saya. Illa bi rahmati minallah, saya masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Jadi dengan demikian para salikin, ayo kita perbanyak sholawat. Sholawat itu nggak kenal waktu, ya. Mau punya wudu, tidak punya wudu, jalan di mana, sambil kerja, sambil melakukan apapun, sholawat. Di amalan yang paling fleksibel dimanapun kita berada, ya. Itu itu wahada wa qala mu'allif hadal kitab, ya, wahada idza kanat sholatan wahidatan fa kaifa idza shalla alaika asra bi kulli sholatin kama jaa bil hadis sahih fa ma ahsana ais idza ata'ta fihi bi dzikrillah ta'ala wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebutkan wahada, ya, idza kanat sholatan wahidatan, itu hanya satu rahmat Allah yang diberikan kepada kita, ya. Kemudian fa kaifa idza shalla ala asran bi kulli shalah, bagaimana kalau Allah itu, ya, membacanya itu, ya, lalu berapa itu asron 10 kali, ya. Kama jaa fil hadis sahih, seperti halnya hadis yang sahih, ya, ya. Idza ata'ta fihi bi dzikri ta'ala, ketika seluruh hidupmu itu di dalamnya itu selalu berzikir, taat, ya, berzikir Allah Ta'ala, wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hidup kita itu penuh dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, ya, para salikin, ya. Jadi satu saja itu melebihi dari hidup kita. Bagaimana kalau kita berpuluh-puluh dan alhamdulillah yang diterima itu berpuluh-puluh, ya. Saya lanjutkan. Ini masalah agak setelah sholat, ini masalah lain. Para salikin, waqala mu'allif hadzal kitab, ya, Yurawiyya annahum min syaitin yusadun wala syajaratin tuqta'u illa bi ghaflatiha an dzikrillah li'anna syarik la yasrubu baitan wa ahlu aiqadun bal ala ghaflihi aw naum. Para salikin, ini kita diingatkan dalam diceritakan contoh annahuma min syaidin yusad, tidak pernah ada sebuah, ya, syaidin, binatang buruan, yusad itu tertangkap, ya. Wala sajaratin tuqta, dan tidak ada satupun pohon di tengah hutan itu yang terpotong, ya. Illa bi ghaflatiha an dzikrillah, karena binatang itu adalah ghaflah, lupa terhadap apa? Lupa terhadap zikir pada Allah, zikir pada Allah, ya.
Wala yasruku baina wa ahlul akhton. Wala yasruku, ya tidak mungkin ya seorang pencuri pun baitan memasuki sebuah rumah ahluhu au qadun yang orang tuan rumahnya itu aiqadun. Apa ya? Al-qadun itu sadar, sedang dalam posisi siaga penuh. Bal ala ghaflati an-naum, tetapi pencuri itu masuk di dalam rumah kita pemiliknya itu sedang ghaflah, lupa atau tertidur. Man alima qurba rahilat asrabi tahsil zat wa man alima anna ihsan ghairul la yanfa'u jaddan bil ihsan wa man akhraja wa lam yahsib khasira wa lam yadri. Jadi tadi disebutkan begitu juga kita para salikin. Kalau kita itu ghaflah kepada Allah, kalau itu kita lupa kepada Allah, setan masuk, nafsu masuk. Jadi perumpamaan tadi seperti itu. Binatang buruan itu akan kena kalau dia lupa. Manusia terkena dari maksiat, kena dari dikuasai nafsu kalau tidak lupa daripada Allah, dari Allah. Begitu juga pencuri itu akan masuk kalau tuan rumahnya itu adalah lupa atau dia dalam posisi terlena. Nah, kalau kita juga terlena an dzikrillah, dari zikir pada Allah, juga kita akan tergoda oleh setan itu. Ya, oke. Ini saya lanjutkan. Man alima qulibah, siapa saja kalau waktu berangkat perjalanan ya, rahilati asrabi tahzizat. Kalau orang itu mau berjalan ya, maka dia harus mempersiapkan bekalnya apa. Tadi di awal kan subjudul ini adalah subjudul kalau waktu kita itu sudah dekat. Padahal kita harus berjalan menuju Allah. Kita sudah mau maghrib dalam arti pengertian umur ya, atau sudah asar, apa yang kita bekal ya. Nah, di situ disebutkan wa man alima inna ahsan. Kalau apa? Man alima, kalau kita mengetahui inna ihsan khairi, apa yang kita lakukan tidak lebih baik atau tidak mempunyai layan fa'uhu dari apa yang kita perbuat ya, kita merasa oh iya ya, kita sudah begitu lama, apa yang saya berbuat pada orang itu, pada atasan saya, pada keluarga saya kok kurang ya. Padahal saya sudah mau meninggal. Barang-barang yang saya punya ini tidak akan saya bawa. Di sini disebut jadda fil ihsan, maka orang itu tentu akan segera untuk berbuat. Jangan sudah mau maghrib masih sibuk urusan dunia. Jangan sudah mau kentong, walaupun masih nonton sinetron. Bahasanya itu sudah mau maghrib, malaikat Israel datang, kita masih asik urusan dunia. Ya. Wa ma'adha dalam yaksib, siapa saja yang sampai umur seperti kita akhroja keluar, umur kita lam yaksib, kita tidak pernah muhasabah, ya, khosiro, maka kita tentu akan merugi, walam yadri, dan kita tidak tahu akibatnya. Jadi ini perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Syekh Tajuddin itu atau oleh Sekandari. Jangan sampai lengah kita itu. Ya, latul hukum awalukum wala aulutukum an dzikrillah. Hartamu, kekuasaanmu, jabatanmu, jangan sampai kamu itu lengah dari zikir pada Allah. Kalau enggak, tahu-tahu tong diketok oleh malaikat Israel. Ayo, ini saya diminta untuk mengambil nyawamu. Kemudian tidak bisa dinego. Memangnya birokrasi kita bisa dinego? Ya, memangnya kena tilang bisa dinego? Ya, nggak bisa kalau sudah Israel. Saya tidak mau lawa akhiratnya elacing kuaril basota peminasohin. Tutup buku, saya cabut. Nah, kalau sudah begitu gimana para salikin, sahabat-sahabat? Apa yang sudah kita perbuat? Ini disebutkan
rahilatan fi tahruz zat, apa yang sudah kita persiapkan bekal kita. Nah, ini dengan demikian para salikin kita sudah dapatkan the substance atau substansi dari paragraf yang telah kita sampaikan tadi, dan betul-betul memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita betul-betul kita itu dalam rengkuhan wasilah dan dalam rengkuhan dari Allah SWT. Dan ini berarti di dalam konteks ilmu tasawuf kita sudah dalam posisi tajalli, yaitu kita sudah jelas dalam rengkuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi dan memberikan rahmat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.